Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kami di channel Nazilah Aufa, channel yang menginspirasikan konten jalan-jalan, review jalan-jalan baik dari segi hotel, tempat wisata, penginapan, dan juga kuliner-kuliner menarik di Indonesia. Kali ini kami berada di Yogyakarta, kota dengan keindahannya yang cukup menarik, banyak wisatawan datang ke sini. Kami habis jalan-jalan malam dari Malioboro, Jalan Malioboro, naik beca ke hotel dengan harga beca sebesar Rp20.000 sebalik. Kami akan menginap di Hotel Jambuluwuk Malioboro. Namanya Jambuluwuk Malioboro, walaupun tak berada di Jalan Malioboro. Kalau kita mau ke Jalan Malioboro harus jalan dulu, memakan waktu kurang lebih 30 menit. Tapi kalau naik beca bisa dengan dihargakan seharga Rp20.000 per beca. Ceritanya, siang itu kami datang ke sini jam 1 siang. Begitu mau check-in di hotel, ya sesuai aturan hotel, jam 1 di mana-mana pun belum bisa check-in. Nah, oleh sebab itu, maka kami harus menunggu kurang lebih 1 jam. Habis perjalanan jauh dari Jakarta ke sini mau nginep, menunggu 1 jam. Nah, oke lah, karena kita harus mengikuti aturan yang berlaku di hotel, tidak bisa check-in sebelum jam 2. Setelah jam 2 tiba, kita berusaha check-in. Kata pihak hotel, ternyata kamar yang kita pesan itu belum siap kuncinya, jadi belum bisa masuk. Diharapkan, kata pihak hotel, kita bersabar, duduk dulu, duduk manis di lobi sambil menunggu kunci hotel tersedia. Baik, kita tunggu karena kamarnya, kuncinya bukan kamar sudah tersedia, tapi kuncinya katanya rusak. Rusak ya, hotel bintang 5 kok bisa rusak ya. Inilah Hotel Bintang 5 Jambuluwuk Malioboro. Kita duduk manis di lobi karena belum bisa masuk ke dalam kamar hotel. Kita tunggu berapa lama? Kurang lebih 1 jam. Kita coba lagi menanyakan check-in. Bisakah? Ternyata bukan kami doang pada waktu itu ya. Pada waktu kami nginep di sini, yang lain pun sama harus menunggu, tidak bisa check-in jam 2. Setelah jam 13 selesai kita menunggu, kemudian jam 14 nunggu lagi, sampai akhirnya jam 15:30. Akhirnya setelah menunggu 2,5 jam, kita baru bisa check-in ke dalam hotel ini. Kita pesan 2 kamar. Namun ternyata yang baru bisa kamarnya baru 1 kamar. Setelah nunggu 2,5 jam itu, kita masuk dulu. Yuk, coba kita lihat di dalam kamarnya ada apa saja. Inilah suasana kamar di Hotel Jambuluwuk Malioboro. Kamarnya, suasananya adem, tapi suara orang jalan dari luar kedengaran. Artinya tidak ada pengedap, suaranya kurang begitu bagus begitu ya. Nah, inilah kamarnya Jambuluwuk Malioboro. Tapi sayangnya tidak ada balkonnya. Biasanya sih kalau yang kami temukan, hotel-hotel bintang 5 itu ada balkonnya. Ini di tempat tidurnya memang ada lampu yang begitu gemerlap. Juga ada lampu-lampu yang buat belajar, buat kerja. Inilah suasana Hotel Jambuluwuk Malioboro. Minumnya ala kadarnya juga ada.
TV-nya juga LED besar. Kemudian di sini juga tersedia berangkas, lemari, pakaian, dan juga disediakan menu-menu kalau kita mau pesan dari kamar. Ada sendalnya juga buat 2 orang. Inilah keadaan kamar Hotel Jambulwuk Malioboro. Memang Jambulwuk itu di mana-mana kalau yang saya amati ya. Ya termasuk hotel mewah harganya. Seperti kami pernah nginep juga di daerah Ciawi Bogor. Itu bintang 5, harganya mahal. Pila-pila bentuknya, tapi ya dalamnya sih TB aja sih. Nah, kita lihat kamar mandinya. Begitu masuk, sebelah kanan dari kamar mandi ini, pintu kamar mandi ini, di sini ada kloset duduk, juga ada tempat cuci muka. Handuknya disediakan 2 handuk. Itulah kondisi kamarnya. Sekarang kita turun ke bawah, mau sarapan pagi. Setelah kita nginep semalam, sarapan pagi di sini sudah tersedia. Untuk anak ya sebelum 11 tahun ya, dikenakan biaya sebesar 75.000 per orang. Makanannya sih asik, banyak, dari mulai makanan berat, makanan setengah berat kayak bubur gitu ya, yang berat-berat kayak nasi gitu ya, kentang berat tuh. Setengah berat ada bubur aneka bubur. Kemudian ada yang ringan, aneka cemilan, ada kokokran, ada dimsum, ada roti, dan juga ada salad di sini tersedia. Dan ingatnya, kalau makan itu jangan terlalu banyak, nanti malah ngantuk. Makan dan minumlah secukupnya dan jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan malah tidak baik buat perut kita, buat kesehatan kita. Tapi ya karena ini sudah kita bayar include dengan harga hotel, ya kita cicipin aja walaupun dikit-dikit. Yang penting kita bisa merasakan, karena dimakan enggak dimakan tetap hangus, uang tidak akan kembali. Begitu kalau kita nginep di hotel. Makanya oleh sebab itu kita cicipin aja dikit-dikit, dari yang ringan dulu seperti buah, kemudian habis buah ningkat sedikit kepada yang ringan kokokran, roti, kemudian ningkat dikit ke bubur. Setelah itu baru kita hantam yang berat. Itulah pola makan yang bagus kata dokter. Jangan nasi dulu. Kalau nasi dulu nanti perut kita sudah kenyang duluan, yang lain tidak bisa masuk. Karena kalau nasi duluan terkunci, nanti perut kita kenyang, nggak bisa masuk yang ringan-ringannya. Makanya kita makan yang ringan dulu, kemudian setengah ringan, setelah itu baru makan yang berat-beratnya. Makanya kita harus lihat-lihat dulu kondisi makanannya ada apa saja. Jika sudah kita melihat, baru kita pilih-pilih mana yang lembek-lembek, yang ringan, setengah ringan, baru yang berat-berat. Ya, begitulah kalau kita mau pola hidup sehat. Ya, kita puas-puasin makan di sini. Yang penting kita bisa mencicipi semua makanan yang ada di sini, walaupun sedikit demi sedikit, karena makanan ini tidak bisa dibawa mentah-mentah, harus dimasukkan ke dalam perut. Sementara perut kita terbatas, maka oleh sebab itu kita harus mampu memanage makanan ini. Sayangnya di sini itu ketika kami pas nginap di sini, tamunya banyak sekali. Ketika waktu sarapan pagi semuanya amblek ke bawah,
sehingga banyak sekali para tamu yang kesulitan untuk mencari tempat duduk, nggak kebagian. Nampaknya tamu yang ada dengan jumlah kursi yang tersedia tidak sesuai. Dikiranya para tamu mau berbagi di jam-jam gitu ya, ada jam 7, jam 8, dikiranya seperti itu. Tapi ketika jam setengah 8 semuanya numpuk di sini, sehingga banyak para tamu yang tidak kebagian tempat duduk. Akhirnya sampai ke lobi-lobi hotel juga didudukin oleh para tamu yang datang ke hotel ini untuk sekedar dia dapat tempat duduk untuk makan. Ya, tapi begitulah. Untung kita datang ke sini lebih pagi sehingga kebagian tempat duduk untuk 6 orang. Ya, bisa menikmati makan sambil duduk dan mencicipi semua makanan yang ada. Bebas kita duduk di sini dari mulai pagi jam 6 sudah buka sampai jam 10. Ya, kita nikmatin semua. Jangan sampai tidak dinikmatin. Alhamdulillah. Bisa saling nyantai, saling sayang, mensayangi antara adik dan kakak. Mana adiknya, mana kakaknya dari dua bidadari ini kita nggak tahu. Nah, hanya yang melahirkan yang tahu mungkin. Oke, kemesraan ini tidak akan terulang kalau yang tidak mau mengulang. Tapi kalau yang mau mengulang akan terjadi kembali. Itulah kehidupan dalam rumah tangga. Ya, kalau kita keluar dari tempat sarapan pagi ini langsung bertemu dengan suasana kolam renang. Ya, sampai tadi penuh ya, tapi ketika kami sudah selesai makan, ternyata di sini juga selesai. Anak kecil bisa berenang-berenang di tempat yang cetek, yang tidak terlalu dalam. Sementara orang tua bisa berenang di tempat yang lebih nanjak sedikit, ada tangganya. Disinilah para orang tua dewasa bisa berenang sepuasnya di pagi hari. Tapi sayangnya kolam renang ini terbuka untuk umum. Artinya terbuka untuk umum. Kalau ada tamu yang bukan tamu ke sini, kemudian dia sengaja ingin berenang saja di sini, ini terbuka, termasuk ruang fitnessnya yang ada di atas nih, yang sedang kami berada di atas ini, itu dibuka untuk umum. Jadi tangganya itu, liftnya itu ketika masuk itu tidak harus pakai kunci. Tamu yang di luar, orang yang nginep pun kalau mau fitness di sini berenang itu bisa masuk ke dalam lift. Jadi keamanannya tidak seperti layaknya hotel bintang 5 yang lainnya. Dari ketinggian atas hotel ini kita bisa melihat suasana kota Yogyakarta dari atas ininya. Dari sini juga kita bisa ke ruang fitness dan juga ruang karaoke. Yang ini dibuka untuk umum, bukan hanya tamu yang ada di sini, untuk umum. Tapi mungkin mereka bayar tersendiri. Tapi kalau tamu yang mau berolahraga di sini itu tidak perlu bayar lagi, silahkan kalau yang mau. Tapi kebanyakan sih jarang-jarang ya nginep di sini. Kalau nginepnya cuma semalam, fitness juga ya waktunya nggak keuber. Dari atas kolam renang juga kelihatan. Itulah banyak orang yang berenang. Dan juga selain ruang olahraga, juga ada ruang karaoke yang bisa dinikmati oleh semua. Inilah review dari kami. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe untuk memotivasi kami agar menampilkan konten-konten jalan-jalan terbaik untuk Anda semua. Terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.